Hai Cici Romet Kitchen, mau bikin lepet ketan. Untuk membuat lepet ketan, saya pakai 150 gram kacang merah kering. Boleh juga kalian gunakan kacang tolo. Ini kacang merahnya tuh yang kering banget. Jadi kalau nggak direndam semalaman, dia akan susah untuk empuk. Kita harus rendam dulu kacang merah kering ini semalaman. Kalau nggak mau direndam berarti harus di presto ya. Sebaiknya direndam aja, jadi kita ngerendamnya malam, besok paginya baru kita bikin lepet. Oke, ini sudah saya beri air. Setelah direndam 1 malam, kacangnya lebih empuk dan dia mekar, gede-gede tuh ya jadinya. Setelah itu saya mau cuci bersih dan ditiriskan. Bahan utama membuat lepet ketan yaitu beras ketan. Ini saya ada 700 gram, memang nanggung banget, tapi saya adanya memang 700 gram. Tadi saya timbang, saya siram dengan air. Kita mau merendam ketannya ini maksimal 2 jam, 1-2 jam. Memang ada jenis-jenis ketan yang harus direndam semalaman, tapi menurut saya ketan itu cukup 2 jam aja. Ini sudah direndam 2 jam dan ketannya udah mekar. Saya mau cuci bersih lalu ditiriskan. Ini ketannya sudah saya tiriskan. Saya pakai kelapa parut dari setengah butir kelapa yang ukuran besar. Ini saya marut sendiri dan saya nggak mengupasnya karena menurut saya kelapa itu lebih enak kalau belum dikupas. Kalau kalian mau kupas juga nggak apa-apa. Lalu kita campur kelapa dan beras ketannya. Tambahkan kacang merah yang udah kita rendam semalaman dan udah dicuci bersih. Kalau kalian pakai kacang merah yang segar itu nggak perlu direndam semalaman. Tambahkan garam setengah sendok makan penuh. Tangan saya udah bersih, saya aduk pakai tangan aja. Beras ketan, kelapa, garam, dan kacang merah. Untuk membuat lepet ketan yang gurih, saya ada bahan rahasia yaitu santan kental instan 65 gram. Ini agak curang sih, seharusnya nggak pakai santan, cukup kelapa aja. Tapi menurut saya kalau ditambahin santan kental instan itu hasil lepetnya jadi lebih gurih, lebih enak lagi. Kalau kalian nggak mau pakai santan kental instan juga nggak apa-apa, nggak perlu ditambahkan. Semua bahannya sudah tercampur rata. Saya mau membentuk lepetnya, ada 2 macam bentuk. Yang ini bentuk yang pertama dan yang ini bentuk yang kedua. Nanti kalian pilih aja mau pakai bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua. Siapkan dulu daun pisang. Untuk bentuk yang pertama harus menggunakan daun pisang yang ukurannya panjang. Saya sendokin 3 sendok makan buncung ya, satu porsinya itu. Kacang merahnya disebar supaya nanti lebih enak dimakannya. Tiap gigitan ada kacang merah. Lalu kita gulung aja seperti ini, sama seperti membuat lontong digulung. Kalau sudah digulung, sama juga seperti membuat lontong, ujung-ujungnya itu ditekuk. Ditekuk seperti ini. Setelah itu dilanjutin nekuknya ya. Pinggirnya ditekuk, terus dilipat kayak gitu. Kalian lihat aja di videonya. Kalau ada ketan yang agak naik itu kita dorong aja pakai jari. Nah, seperti ini lipatannya. Dan kita lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Nah, kayak gini. Ini bentuk lepet yang pertama. Saya mau ngiketnya pakai seratnya daun pisang. Jadi saya nggak pakai tali rafia. Ini seratnya daun pisang. Kita ikat di satu sisinya. Diikat mati aja, boleh juga diikat simpul, suka-suka aja, yang penting kenceng. Supaya nanti pada saat direbus itu enggak lepas ketannya ya. Satu sisinya saya ikat lagi. Tapi ini serat daun pisangnya kurang, nanti saya pakai benang kasur untuk mengikatnya. Nah, bentuk lepetnya seperti ini. Sudah rapi ya. Sekarang saya tunjukkan bentuk yang kedua. Silahkan kalian pilih mau yang pertama atau yang kedua. Yang kedua ini pakai 2 lapis daun pisang, lalu kita tambahkan juga sama isinya 3 sendok makan muncung. Taruh di tengahnya ya isiannya itu. Lalu kita bentuk seperti membuat botok itu ya, kayak gini. Pinggir-pinggirnya dilipat.
bikin botok tapi dibikin panjang gitu, kayak gitu. Saya sulit untuk menjelaskannya, jadi kalian tonton aja di videonya itu ya, mohon maaf. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu kita lipat lagi yang atasnya itu ke bawah, dilipat ke bawah seperti ini. Nah, bentuknya jadi seperti itu. Lalu kita ikat juga dengan seratnya daun pisang, boleh di kedua sisi, boleh di seluruh permukaan lepetnya itu supaya lebih kenceng. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romad Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Tuh ada 2 jenis ya, 2 macam membungkus lepet. Yang sisanya ini saya pakai tali benang kasur. Saya belinya di toko alat tulis tali benang kasur itu. Dan hasilnya memang lebih rapi yang pakai benang kasur karena bisa dibikin lebih panjang lagi. Sekarang kita rebus lepet ketannya, siapkan air di panci yang besar, dan kita masukkan aja lepet ketan yang udah kita bungkus itu, harus sampai tenggelam ya, jadi airnya harus banyak, gunakan panci yang besar. Kita tutup dan saya merebusnya selama 2,5 jam. Sudah setengah jam saya merebus lepet ini, kita kecilkan apinya dan kita merebusnya di api sedang aja selama 2 jam lagi. Kalau kalian punya metode merebus yang lebih cepat silahkan gunakan, tapi untuk resep yang ini saya pakai cara tradisional merebusnya dalam waktu yang lama, 2,5 jam. Setelah 2,5 jam matikan apinya dan langsung kita angkat lepet ketannya. Setelah diangkat dia harus diberdirikan ya di wadah yang bolong-bolong dan di bawahnya dikasih baskom supaya airnya tiris. Ini dia lepet ketannya sudah dingin, harus disajikan dalam kondisi dingin karena kalau masih panas itu lembek. Nah, ini airnya tiris ya, memang harus ditaruh di wadah yang bolong-bolong, harus berdiri. Tuh cantik banget lepet ketannya. Yang ini bentuk yang kedua tadi, lebih gendut. Sudah siap untuk disajikan lepet ketan dan ini tahan 3 hari di suhu ruang. Kalau mau lebih awet masukin aja ke kulkas, terus kalau mau dimakan tinggal dipanasin. Saya mau cobain lepet ketannya. Kalian lihat hasilnya bagus banget karena kita merebusnya di waktu yang sangat lama. Dan ketannya hanya direndam sampai 2 jam aja. Ini so pasti hasilnya nggak akan lembek. Ini saya mau foto dulu ya lepetnya buat thumbnail. Sekarang saya mau cobain, tuh kalau dipotong tuh dia nggak misah-misah ketannya itu, tapi bener-bener lembut nyatu, kenyal banget, bener-bener kenyal, gurih, apalagi tadi dikasih bahan rahasia yaitu dikasih santan kental instan. Kacang merahnya itu juga udah empuk karena sudah direndam semalaman. Yang ini bentuk yang kedua saya mau tunjukin isinya. Saya lebih suka yang gendut-gendut seperti ini sih, cuma memang bentuknya lebih cakepan yang pertama. Tuh lihat, ini juga bagus hasilnya. Wah, ini enak banget, creamy, kerasa kelapanya, dan kenyal. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye!